Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Iriani Dinar, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, akan menjelaskan mengenai uji non-parametrik dalam hal uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua jenis uji non-parametrik tersebut. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai uji statistik parametrik. Uji parametrik merupakan uji dalam statistika yang berlandaskan distribusi normal. Sebagai contohnya adalah uji T dan uji Z. Kedua uji tersebut dapat digunakan jika memenuhi syarat data yang akan diuji, yaitu menyebar normal atau berdistribusi normal. Selain data yang harus berdistribusi normal, skala pengukuran datanya juga harus rasio atau interval. Ukuran sampel juga dapat menjadi syarat penggunaan uji parametrik. Lalu, bagaimana jika data yang dimiliki tidak memiliki hal-hal yang diperlukan dalam uji parametrik? Nah, apabila data tidak normal, kemudian transformasi data pun tidak mengubah keadaan tersebut, atau data yang digunakan ternyata bukan data interval atau rasio yang merupakan syarat uji parametrik, maka jawabannya adalah kita akan menggunakan uji statistika non-parametrik. Mengapa kita menggunakan uji non-parametrik? Karena uji non-parametrik memiliki persyaratan yang lebih longgar. Salah satunya yaitu tidak perlu asumsi normal. Oleh karena itu, uji ini sering disebut dengan uji bebas distribusi atau distribution free. Sehingga dalam uji non-parametrik, kita tidak perlu mengetahui nilai dari populasi, dapat menggunakan semua jenis skala data, yaitu interval, rasio, skala nominal, dan ordinal. Dapat digunakan sampel yang kecil dan lebih sederhana dalam perhitungannya. Terdapat beberapa jenis uji yang masuk ke dalam uji non-parametrik. Namun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Apa itu uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon? Uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif lain dari uji T parametrik bila anggapan yang diperlukan bagi uji T tidak dijumpai dan bila datanya berskala ordinal. Teknik ini dipakai untuk mengetes signifikansi perbedaan antara dua populasi dengan menggunakan sampel random yang ditarik dari populasi yang sama. Persyaratan untuk uji Mann-Whitney adalah data berskala ordinal, interval, atau rasio, sehingga bisa menggunakan segala jenis skala data. Data tidak harus berdistribusi normal, sehingga tidak perlu uji normalitas. Kemudian, terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. Data kelompok 1 dan data kelompok 2 tidak harus sama banyaknya. Kemudian untuk uji Wilcoxon, yaitu uji ini sebagai alternatif pengujian perbedaan dua rata-rata di antara dua sampel berpasangan. Untuk persyaratannya tersendiri itu hampir sama seperti uji Mann-Whitney. Namun hal yang membedakannya adalah uji Wilcoxon ini diperuntukkan khusus untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan Mann-Whitney khusus untuk dua sampel yang independen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun langkah untuk menghitung statistik uji Mann-Whitney adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis, menentukan taraf signifikansi alfa, dan memberikan label pada kedua kelompok sampel dengan X dan Y. Yang kedua adalah menggabungkan semua data dari kedua kelompok, yaitu sebanyak NX ditambah dengan NY data, atau sebanyak jumlah dari data X dan jumlah dari data Y. Selanjutnya, susun data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, memberi peringkat data yang telah disusun mulai dari peringkat 1 untuk data terendah. Jika terdapat data yang sama, maka nilai peringkatnya dirata-ratakan. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah menentukan hasil jumlah peringkat semua nilai dalam X. Kemudian, menghitung nilai U Mann-Whitney, yaitu rumusnya sebagai berikut.
dan memilih nilai U yang paling terkecil. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah mencari nilai U tabel pada tabel distribusi Mann-Whitney yang berkorespondensi dengan taraf signifikansi alfa yang telah ditetapkan, dengan cara menentukan angka yang berkorespondensi dengan nilai Nx dan Ny, atau bisa juga dengan cara mencari nilai sigma Rx yang berkorespondensi dengan U pada tabel. Selanjutnya adalah menentukan keputusan uji, yaitu sebagai berikut. Jika menggunakan tabel U, maka tolakan 0 jika nilai U hitung kurang dari sama dengan U tabel. Jika menggunakan sigma Rx, maka kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Jika uji dua pihak, maka tolakan 0 jika nilai sigma Rx sama dengan atau berada di bawah nomor bawah U, atau jika sama dengan melampaui nomor atas. Untuk uji satu pihak kiri, tolakan 0 jika nilai sigma Rx sama dengan atau berada di bawah nomor bawah. Kemudian untuk uji pihak kanan, tolakan 0 jika nilai sigma Rx sama dengan atau melampaui nomor atas. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa memberikan kesimpulan hasil pengujian. Adapun langkah pengujian untuk uji Wilcoxon adalah: yang pertama, merumuskan hipotesis, menentukan taraf signifikansi uji, kemudian mencatat skor berpasangan dalam dua kolom, misalnya kolom X sebagai data sebelum dan kolom Y sebagai data sesudah. Selanjutnya adalah mencari nilai selisih dari tiap-tiap pasangan data, simpan dalam kolom mutlak X dikurangi Y dengan mengabaikan tanda yang diperoleh, abaikan positif atau negatifnya dari selisih tersebut. Kemudian, susun data mulai dari data yang paling terendah sampai dengan tertinggi. Langkah yang ketiga adalah memberi peringkat dari data selisih yang diperoleh, simpan dalam kolom peringkat mutlak X kurangi Y. Jika terdapat data yang sama, maka peringkatnya dirata-ratakan. Kemudian, berilah tanda yang sesuai pada peringkat yang dicari pada langkah sebelumnya dan simpan pada kolom peringkat bertanda mutlak X kurangi Y. Kemudian, langkah selanjutnya adalah simpan peringkat bertanda positif pada kolom W plus dan peringkat bertanda negatif pada kolom W min. Kemudian tentukan jumlahnya, yaitu sigma W plus dan sigma W min. Statistik uji Wilcoxon hitung yang dipilih adalah nilai terkecil dari sigma W plus dan sigma W min. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai-nilai kritis dari tabel Wilcoxon, kemudian menentukan keputusan uji, yaitu sebagai berikut. Untuk uji dua pihak, tolak H0 jika nilai perhitungan, yaitu nilai terkecil dari sigma W plus dan sigma W min, sama dengan atau lebih kecil dari nilai dalam tabel Wilcoxon. Untuk uji satu pihak, tolak H0 jika nilai perhitungan, yaitu nilai terkecil dari sigma W plus dan sigma W min, lebih kecil dari nilai dalam tabel Wilcoxon. Namun, harus diperhatikan tanda dari nilai terkecil antara sigma W plus dan sigma W min. Jika tanda positif, maka X lebih besar dari Y, dan jika tanda negatif, maka Y lebih besar dari X. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kesimpulan pengujian. Baik, untuk lebih jelasnya, selanjutnya adalah pembahasan mengenai soal untuk uji non-parametrik, uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Pertanyaan yang pertama adalah, 11 orang pria merespon suatu angket sikap yang dirancang untuk mengevaluasi kecenderungan mereka dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotype. 1 bulan kemudian, mereka diajak menonton film yang mengilustrasikan cara-cara di mana wanita seringkali diperlakukan secara tidak adil dibanding pria. 4 bulan kemudian, 11 subjek tersebut merespon kembali angket sikap. Skor-skor respon subjek sebelum dan sesudah menonton film adalah sebagai berikut. Maka, ujilah data tersebut pada alfa 0,05 dan bagaimanakah kesimpulan penelitian tersebut
dan jelaskan. Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut, statistik uji apa yang akan digunakan? Maka jawabannya adalah uji Wilcoxon. Kenapa? Karena berdasarkan data yang telah diperoleh dari pertanyaan yang pertama ini, datanya adalah data berpasangan. Sehingga marilah kita uji data tersebut dengan uji Wilcoxon. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Untuk H0 berdasarkan pertanyaan tersebut, maka kita bisa merumuskan rata-rata respon pria yang memandang wanita bersifat stereotip sebelum dan setelah menonton film ilustrasi adalah sama. Kemudian untuk H1 adalah rata-rata respon pria yang memandang wanita bersifat stereotip sebelum dan setelah menonton film ilustrasi adalah berbeda. Kemudian, taraf signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya adalah alfa 5%. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai Wilcoxon hitung. Nah, untuk menghitung nilai Wilcoxon ini bisa dengan bantuan Microsoft Excel atau dengan perhitungan biasa, karena operasi yang digunakan itu cukup sederhana. Nah, berikut ini adalah tabel hasil perhitungan untuk menentukan nilai Wilcoxon hitung, di mana terdapat kolom yang pertama ini adalah kolom data sebelum, yaitu data sebelum menonton film. Nah, ini adalah datanya. Kemudian kolom yang kedua sesudah, ini adalah data Y, di mana data setelah menonton film. Selanjutnya adalah kolom mutlak X dikurangi Y. Nah, ini diperoleh dengan cara data sebelum dikurangi dengan data sesudahnya. Misalkan 21 dikurangi dengan 13 hasilnya adalah 8. Kemudian bagaimana apabila data sebelum itu lebih kecil daripada data sesudah? Contohnya adalah 24 dikurangi dengan 27, maka hasilnya adalah positif 3 karena ini adalah kolom untuk mutlak X dikurangi Y. Sehingga hasilnya negatif akan tetap menjadi positif. Dan seterusnya, dari pasangan 1 sampai dengan pasangan 11, kolom selanjutnya adalah kolom peringkat mutlak X dikurangi dengan Y. Nah, untuk kolom ini diperoleh dengan cara menyusun terlebih dahulu data dari mutlak X dikurangi Y ini dimulai dari data yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Nah, ini saya telah menyusun data nilai dari mutlak X dikurangi Y ini dari mulai 1 sampai dengan 10. Kemudian, memberi peringkat mulai dari 1 untuk nilai yang terendah. Nah, memberi peringkat 1 untuk nilai yang paling terendah yaitu 1. Nah, jika ada data yang sama, maka peringkatnya dirata-ratakan. Contohnya adalah 4, karena ada 3 nilai yang bernilai 4, maka diambil rata-ratanya dengan cara 4 ditambah 4 ditambah 4 dibagi dengan banyaknya nilai itu. Maka hasilnya sama dengan 5. Dan seterusnya, sehingga kita bisa masukkan peringkat ini ke dalam kolom peringkat mutlak X dikurangi Y. Selanjutnya adalah kolom peringkat bertanda mutlak X dikurangi Y. Ini diperoleh dengan cara menandai nilai peringkat mutlak X dikurangi Y dengan ketentuan jika nilai X lebih besar dari Y maka diberi tanda positif atau plus, sedangkan jika nilai X lebih kecil dari Y maka diberi tanda negatif atau min. Nah, contohnya, contoh pasangan yang memiliki data di mana X lebih besar dari Y adalah pasangan 1, pasangan 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 11. Sehingga peringkatnya akan ditandai dengan positif. Selanjutnya, pasangan dengan X yang lebih kecil daripada Y adalah pasangan 2, 3, dan 8, sehingga peringkatnya ditandai dengan negatif.
Kemudian selanjutnya adalah kolom W positif dan W negatif. Nah, kita bisa memisahkan hasil peringkat bertanda mutlak X dikurangi Y ini ke dalam W positif untuk yang bertanda positif dan W negatif untuk yang bertanda negatif. Nah, setelah itu kita jumlahkan sehingga hasilnya diperoleh untuk W plus ini adalah 57 dan untuk W negatif ini adalah 9. Karena yang dipilih adalah nilai yang paling terkecil, maka nilai Wilcoxon hitung adalah 9. Selanjutnya adalah mencari nilai Wilcoxon tabel. Dengan nilai Wilcoxon tabel dengan alfa sama dengan 0,025, karena dilakukan pada uji dua pihak dan terdapat 11 pasang ekor, maka berdasarkan tabel uji Wilcoxon, nilai Wilcoxon tabel adalah 10. Nah, bisa dilihat berdasarkan gambar berikut ini. Selanjutnya adalah menentukan keputusan uji. Dikarenakan nilai Wilcoxon hitung itu sama dengan 9, yang tadi sebelumnya telah kita cari, lebih kecil daripada 10, yaitu nilai Wilcoxon tabel, maka berdasarkan ketentuannya yaitu H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata respon pria yang memandang wanita bersifat stereotip sebelum dan setelah menonton film ilustrasi adalah berbeda. Nah, karena nilai Wilcoxon hitung bertanda negatif, maka dapat disimpulkan bahwa menonton film ilustrasi mengakibatkan meningkatnya respon pria yang memandang wanita bersifat stereotip. Pertanyaan kedua adalah, seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan kinerja siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan yang ribut dan lingkungan yang sunyi. Kebetulan, dari hasil ujian sebelumnya terdapat 14 orang siswa yang harus melakukan ujian perbaikan. Oleh karena itu, peneliti mengambil sampel sebanyak 14 orang. Ke-14 orang ini, 6 diantaranya mengerjakan ujian di kelas yang ribut, sedangkan 8 diantaranya mengerjakan ujian di kelas yang sunyi. Skor kedua kelompok dalam ujian perbaikan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ujilah data tersebut pada alfa 0,05 dan bagaimanakah kesimpulan penelitian tersebut? Kemudian jelaskan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, kira-kira uji statistik apakah yang tepat digunakan? Maka jawabannya adalah uji Mann-Whitney, karena datanya adalah data independen. Mari kita uji data tersebut dengan menggunakan uji Mann-Whitney U. Langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Untuk H0, kinerja siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan yang ribut dan di lingkungan yang sunyi adalah sama. Untuk H1, kinerja siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan yang ribut dan di lingkungan yang sunyi adalah berbeda. Kemudian yang kedua, menentukan taraf signifikansi sesuai dengan pertanyaannya, yaitu pada alfa sama dengan 5%. Yang ketiga adalah menyusun data gabungan X dan Y dari yang terkecil sampai yang terbesar, serta peringkatnya. Berikut ini adalah tabel data gabungannya. Untuk D itu adalah data gabungan X dan Y yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, dan untuk P-nya itu adalah peringkatnya. Nah, untuk mencari peringkatnya sama seperti pada uji Wilcoxon sebelumnya, yaitu memberi peringkat 1 pada data yang terendah dan menghitung rata-rata untuk data nilai yang samanya, dan seterusnya sampai dengan data yang paling terbesar dicari peringkatnya. Selanjutnya adalah memberi peringkat data X dan Y. Nah, ini adalah data untuk data X, yaitu data di lingkungan ribut, dan data Y yaitu data siswa yang mengerjakan ujian di lingkungan yang sunyi. Akan tetapi data ini belum diurutkan sesuai dengan soal yang telah ditampilkan sebelumnya. Kita urutkan terlebih dahulu.
Ini adalah data yang telah diurutkan. Selanjutnya kita mengganti data ini dengan peringkatnya. 47 diganti dengan peringkat yang telah dicari sebelumnya, 48, dan seterusnya diganti dengan peringkat yang telah dicari sebelumnya. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita mencari nilai sigma Rx dengan cara menjumlahkan peringkat untuk data X. Nah, kita jumlahkan 4,5 ditambah 6 ditambah 8,5 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14, hasilnya adalah 55. Kemudian kita mencari sigma Ry dengan cara menjumlahkan peringkat untuk data Y. Kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4,5 ditambah 7 ditambah 8,5 ditambah 11 ditambah 13. Hasilnya adalah 50. Maka kita telah memperoleh nilai sigma Rx, yaitu 55. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai U main Whitney dan memilih nilai U yang terkecil. Seperti yang telah kita ketahui, rumus untuk U main Whitney ini adalah sebagai berikut, sehingga kita bisa langsung mensubstitusikan saja. Untuk Nx itu adalah banyaknya data untuk data X, dan Ny adalah banyaknya data Y. Dan sigma Rx seperti yang telah diketahui sebelumnya, yaitu 55, dan sigma Ry yaitu 50. Tinggal disubstitusikan saja kepada rumus U main Whitney, maka akan dihasilkan untuk U1 itu sama dengan 14 dan untuk U2 adalah 34. Setelah itu kita bisa langsung memilih nilai U yang paling terkecil, yaitu 14. Kemudian berikutnya adalah mencari nilai U tabel pada tabel distribusi main Whitney yang berkorespondensi dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Karena pengujiannya itu dua pihak, maka yang digunakan adalah alfa dibagi 2 sama dengan 0,025. Maka nilai U tabel dengan alfa sama dengan 0,025, Nx sama dengan 6, dan Ny sama dengan 8 adalah 8. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini, pada tabel distribusi uji main Whitney. Dan untuk nilai sigma Rx yang berkorespondensi dengan U, di mana alfanya itu sama dengan 0,025 dan Nx-nya sama dengan 6, Ny sama dengan 8, adalah 29 sampai dengan 61. Berikut ini adalah tabel sigma Rx yang berkorespondensi dengan main Whitney U. Langkah selanjutnya adalah menentukan keputusan uji. Seperti yang telah kita ketahui bahwa nilai sigma Rx itu sama dengan 55, maka sama dengan atau berada di atas 29. Dan nilai sigma Rx sama dengan 55 sama dengan atau tidak melampaui 61 berdasarkan tabel sigma Rx yang berkorespondensi dengan U. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima. Apabila kita menggunakan kriteria U, maka nilai U hitung sama dengan 14 lebih dari nilai U tabel, yaitu 8. Sehingga dapat disimpulkan H0 juga diterima. Sehingga kita dapat menuliskan kesimpulan bahwa H0 diterima, artinya kinerja siswa yang mengerjakan ujian matematika di lingkungan yang ribut dan di lingkungan yang sunyi adalah sama. Demikian penjelasan mengenai uji non-parametrik dalam hal uji main Whitney U dan uji Wilcoxon. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.